Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak terasa kita memasuki awal bulan Juni. Tidak terlepas semua karena penyertaan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita datang menyembah, kita datang menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di setiap kehidupan kami. Kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib ya Tuhan, penyertaan-Mu yang terus kami rasakan. Saat ini ya Tuhan, kami datang menyembah, kami datang menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mengatakan sekali lagi bahwa Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami menyadari Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang mencintai setiap kami ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan batang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kita punya pujian ini dari awal. Ku tetap cinta, kami mau cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, kami mau setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku,
dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Kami menyadari itu ya Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan kami tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan kami tetap cinta Engkau, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari naikkan setiap ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang mencintai setiap kita. Kau gunung batu kami Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu, kami ada karena Engkau mencintai setiap kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih. Haleluya. Allah yang layak kami sembah Tuhan. Allah yang layak kami tinggikan. Oh Allah yang besar. Haleluya. Ajaib perbuatan-Mu Bapa. Kau penolong hidup kami Tuhan. Sumber kekuatan Kami berseru padamu. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih kami bersyukur. Katakan dengan lembut. Terlalu banyak, amin Tuhan, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Kami bersyukur ya Tuhan buat cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyadari ya Tuhan, setiap kehidupan kami ada Engkau yang menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini ya Tuhan, kami akan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan. Dan kami akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa kita kembali dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan pujian kita kepada Tuhan. Kita mengagungkan nama Tuhan karena kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Yesus, Yesus, nama itu pikat hatiku. La la la, la la la, la la la, nama itu pikat hatiku. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Nama itu pikat hatiku. Katakan Yesus, 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 Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah dia lenyapkan, sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal dia berikan padaku. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi, tambah hari, tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Katakan la 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 la. Nama itu pikat hatiku. Yesus, 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 nama itu pikat hatiku. Haleluya. Nama Yesus pikat hati setiap kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita terus datang menyembah Tuhan. Kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengakui bahwa di setiap kehidupan kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Dengan cara kami merenungkan kebenaran firman-Mu,
dengan cara kami memegang setiap perintah-Mu ya Tuhan. Dan Engkau tahu setiap tujuan hidup kami hanya untuk menyenangkan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau tahu tujuan hidup kami. Terima kasih. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Kami renungkan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Amin Tuhan. Amin. Ini bukti hidup kami ya Tuhan, bahwa kami merenungkan setiap kebaikan-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Oh, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Engkau Allah sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Apa yang baik, terima kasih untuk setiap ujian yang boleh kami naikkan ya Tuhan. Bahkan setiap penyembahan yang boleh kami naikkan ya Tuhan. Setiap ucapan syukur kami yang boleh kami naikkan ya Tuhan. Kiranya itu boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Apa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan saya senang kembali bisa berbagi firman Tuhan di dalam GSJA Bethesda Ministry. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan juga kita bersyukur hari ini pada hari Minggu pertama daripada bulan Juni. Dan tidak terasa 5 bulan berlalu dan kita memasuki bulan yang ke-6. Dan semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya ingin membagikan firman Tuhan dengan judul Mengasihi Tuhan dengan Sungguh. Dan diambil daripada 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya memulai dengan pembahasan khotbah, sebetulnya saya mendapatkan tema ini daripada Ibu Gembala, di mana pada bulan Juni membahas tentang core value daripada GSJA. Bapak Ibu tahu core value daripada GSJA ada 4, yaitu cinta Tuhan,
rendah hati, jujur, dan rajin. Oleh karena itu dalam setiap minggunya selama bulan Juni ini akan dibahas setiap core value, di mana pada hari ini, pada kesempatan ini saya mendapatkan core value atau nilai daripada GSJ yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan. Dan saya memberikan judul, makanya firman Tuhan pada saat ini yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya mengajak kita membaca teks firman Tuhan, saya ingin menjelaskan dulu atau mungkin memberikan sedikit gambaran mengenai Gereja Sidang Jemaat Allah, di mana kita saat ini berjemaat, di mana organisasi kita ikuti. Nah, kita mau mendengarkan di mana saya jelaskan bahwa GSJA atau Gereja Sidang Jemaat Allah ada di 160 negara di dunia. Ini situs berdasarkan situs yang saya dapatkan daripada situs GSJA. Terdapat 160 negara di dunia, GSJA ada di 160 negara di dunia dan memiliki keanggotaan sekitar 25 juta orang. Dari saat itu juga GSJA memiliki gereja baik dalam bentuk resmi, tidak resmi, dan juga ada perintisan kurang lebih sebanyak 320.000 buah atau 320.000 perintisan. Dan Gereja Sidang Jemaat Allah sedunia memiliki pelayan Injil atau pendeta sebanyak 344.000 atau 344.092 orang. Dan memiliki sekolah kitab sebanyak 2.088 sekolah. Dan saudara, di kalangan GSJ dunia dicatat berdasarkan situs yang saya dapatkan, di mana setiap 38 menit dibuka perintisan gereja baru, dan juga setiap 43 menit mendapatkan satu orang pendeta. Dan pada tahun 2020 diharapkan setiap, ini merupakan sebuah roadmap atau pencapaian, diharapkan 43 detik ada seorang PI atau pelayan Injil pendeta masuk ke dalam GSJA. Dan kita bisa melihat GSJA memiliki misionaris yang ada di 79 negara dengan jumlah kurang lebih 8.200 orang. Kita melihat data yang sangat besar, dan kalau mungkin saya sedikit jelaskan bahwa Gereja Sidang Jemaat Allah mungkin secara sejarahnya itu merupakan gereja Pentakosta yang pertama. Kalau kita dalam sejarah gereja, itu merupakan ada COGIC, Church of God, saya lupa, tetapi itu merupakan sejarah daripada cikal bakalnya lahirnya Gereja Sidang Jemaat Allah di dunia. Dan sebelum akhirnya beberapa tahun kemudian masuklah ke Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi saya jelaskan sedikit mengenai Gereja Sidang Jemaat Allah, di mana pada saat ini kita akan membuka Alkitab kita yang menjadi pembahasan atau landasan kita dalam firman Tuhan hari ini, yaitu 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Ayat 21, dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian yang membaca, merenungkan firman Tuhan, serta merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai 21, itu merupakan satu bagian daripada perikop. Dan kita melihat bahwa surat ini dituliskan sebagai bentuk teguran atau nasihat daripada Yohanes yang merupakan penulis daripada surat ini kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, di mana pada saat itu Yohanes menjelaskan adanya ajaran-ajaran sesat yang berkembang. Salah satunya ada dua ajaran yang saya temukan. Yang pertama Gnostik, di mana ajaran yang mempercayai bahwa
manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang terpenjara dalam alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan yang tidak sempurna. Ini ajaran yang sesat, tidak pas berkembang pada masa itu. Yang kedua, ada ajaran yang yang sesat, yaitu doketisme. Ajaran ini memiliki pemahaman tentang cara pandang yang berbeda terhadap Yesus, di mana paham ini dipopulerkan oleh seorang tokoh yang bernama Eusebius, di mana paham ini berisi tentang Yesus itu sesungguhnya bukan manusia, bukan sungguh-sungguh manusia. Jadi Yesus itu hanya tampak seperti manusia. Jadi Yesus itu seperti manusia, bukan manusia sungguh-sungguh. Dan saudara, apa yang terjadi? Paham ini berusaha menjauhkan Yesus daripada penderitaannya. Artinya mereka memahami Yesus sebagai Allah tidak mungkin menderita. Yesus sebagai Allah tidak mungkin menderita. Makanya orang-orang penganut dari paham ini hanya memahami Yesus lahir sampai bangkit. Mereka mengabaikan penderitaan yang dialami Yesus di waktu disalib. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi saya ingatkan bahwa surat ini dituliskan ketika jemaat di Asia Kecil pada saat itu menghadapi berbagai ajaran sesat. Dan Yohanes sebagai penulis surat mengingatkan bahwa jangan sampai jemaat terpengaruh oleh ajaran sesat. Saya melihat juga di dalam suratnya Yohanes menuliskan beberapa tema, beberapa topik yang salah satunya tentang kasih, yaitu kasih daripada Allah kepada manusia. Dan kita bisa melihat salah satu bagiannya itu di dalam ayat 19. Ayat 19 di mana bahwa kasih daripada Allah kepada manusia. Yohanes menyinggung beberapa tema yang tadi saya katakan, yaitu kasih kepada Allah karena Allah adalah naturnya sebagai kasih, pribadi yang penuh kasih. Dan kita sudah baca tadi di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai 21. Dan saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari semua untuk sama-sama belajar apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat 19, mari kita membuka kitab kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama yang kita bisa pelajari adalah kita harus mengasihi Allah. Mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Katakan amin. Allah lebih dahulu sudah mengasihi kita. Oleh karena itu sebagai umat, sebagai jemaat, sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita sudah sepatutnya mengasihi Allah. Bapak Ibu saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita bisa lihat bagaimana pada bagian ini kita harus mengasihi Allah. Kenapa? Karena Allah sudah dulu mengasihi kita. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana kasih Allah, bagaimana bukti Allah telah mengasihi kita. Saya melihat bukti atau kasih yang nyata daripada Allah kepada manusia, yaitu ketika mengirim Yesus menjadi pendamai daripada Allah dan manusia. Yesus yang 100% Allah, Yesus yang 100% manusia hadir ke dunia untuk memperdamaikan hubungan Allah dengan manusia. Di mana sebelumnya manusia jatuh dalam dosa, akhirnya membuat Allah dan manusia terpisah. Allah sebagai pribadi yang kudus, manusia sebagai pribadi yang berdosa. Tidak ada yang dapat menghubungkan. Mereka seperti berada dipisahkan oleh jurang yang tidak dapat diseberangi. Allah yang kudus tidak dapat berjumpa dengan manusia karena terlalu tinggi, terlalu kudus, terlalu mulia. Tetapi manusia yang berdosa juga tidak bisa menjumpai Allah karena keberdosaannya. Itulah yang saya katakan tadi, bukti kasih Allah. Yesus jatuh, Yesus turun ke dunia untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Buktinya adalah di mana Yesus adalah Allah,
Dia raja di atas segala raja. Dia mau mengambil hadir ke dunia dalam rupa manusia, dalam rupa seorang bayi kecil. Bahkan Yesus lahir di kandang domba. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita lahir di rumah sakit. Dalam keadaan yang tanda kutip saya bilang keadaan sangat nyaman. Keadaan yang baik. Tetapi tidak demikian dengan Yesus. Dia lahir di kandang domba. Dia ditaruh di palungan yang sebetulnya itu tidak layak, bukan tempat untuk anak kecil atau bayi, seorang bayi baru lahir ditaruh. Yang merupakan ini tempat makanan binatang. Kembali lagi Bapak Ibu, Yesus lahir dalam rupa bayi. Dia Allah, Raja segala raja. Dia mau turun ke dunia dalam rupa bayi, merendahkan diri, ya, dan juga kembali lagi dalam kehidupannya. Pada akhirnya kita lihat ketika sebelum dia disalib, dia mengalami banyak penderitaan. Penderitaan demi penderitaan bertubi-tubi dalam kehidupan Yesus. Dia dipukul, disiksa, didera, dianiaya, dihujat. Banyak orang yang meninggalkan dia, bahkan pada akhirnya dia disalib. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditikam. Ada banyak penderitaan-penderitaan yang Yesus alami. Juga termasuk salah satunya juga murid-murid yang dulu mengikuti dia mulai meninggalkan. Petrus yang orang terdekat menyangkal. Yudas yang merupakan orang kepercayaan sebagai bendahara justru mengkhianati. Ada banyak penderitaan yang Yesus alami, namun kembali lagi dia mau taat, mati disalib untuk saudara dan saya. Itu kalau bukan karena kasih, tidak mungkin Yesus lakukan itu semua. Inilah menjadi bukti daripada kasih Allah kepada manusia. Saya mengutip kata-kata dari Billy Graham, berkata seperti ini, Allah membuktikan kasih-Nya di kayu salib. Ketika Kristus disalib dan berdarah dan mati, itu adalah Tuhan yang berkata kepada dunia, aku mencintaimu. Dari pernyataan Billy Graham ini kita bisa melihat bahwa pengorbanan Yesus di atas kayu salib sebagai bukti dia mengasihi manusia. Kita kembali dalam ayat yang cukup familiar di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Alkitab mengatakan karena begitu besar. Berarti bukan hanya sekedar besar, lebih dari besar. Seperti kalau saya lihat lukisan itu begitu indah. Atau mungkin orang itu, laki-laki itu begitu tampan. Wanita itu begitu cantik. Makanan ini begitu enak. Artinya lebih daripada hal yang dinilai. Lebih daripada kalau lukisan tadi begitu indah, berarti bukan sekedar indah, lebih dari indah. Kalau makan ini begitu enak, berarti lebih daripada enak. Begitu juga dengan kasih Allah, begitu besar, bukan sekedar besar, tetapi lebih dari besar, dan saya bisa mungkin menyederhanakan dengan tidak terbatas. Kasih Allah yang unlimited, tidak terbatas. Kayak kalau kita lihat ada paket data, ya kalau Bapak Ibu pakai operator telepon, ya baik itu Telkomsel, Indosat, Excel segala macam, ada biasanya paket data ya Bapak Ibu isi yang unlimited, 1 bulan sepuasnya, begitu, bebas memakai internet, unlimited tidak terbatas. Jadi kita nggak usah pusing-pusing, aduh takut nanti mau nonton YouTube takut habis, mau pakai Zoom takut kuotanya habis. Enggak, unlimited, tidak terbatas. Begitu juga dengan kasih Allah yang tidak terbatas dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Allah mengasihi kita. Oleh karena itu marilah kita, sudah sepatutnya kita mengasihi Allah. Ya, kasih Allah yang tidak terbatas diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita harus membalas dengan mengasihinya. Mengasihi dengan apa? Sangat luas. Hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melakukan kehendak-Nya, belajar untuk bagaimana menjadi orang yang menjadi berkat, menjalankan amanat agung,
yaitu penginjilan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti bahwa saya mengasihi Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Tetapi kembali lagi dalam konteks kita saat ini dalam mengasihi Tuhan, saya ingin mengajak pada sisi yang lain, yaitu mengasihi Tuhan, yaitu melakukan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Yaitu amanat agung. Memberitakan Injil, menjangkau yang belum percaya, menyelamatkan yang belum diselamatkan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan, bukan hanya bicara tentang perut, bukan hanya bicara tentang kebutuhanmu yang dicukupi, tetapi juga penting untuk kita melakukan perintah Tuhan. Saudara tak kasih, ini menjadi sebuah perenungan kita bersama. Kalau kita lihat di luar sana, ada banyak sekali orang-orang yang belum diselamatkan. Dan ini menjadi tugas kita bersama, bagaimana GSJ khususnya melalui core value, cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin, khususnya hari ini core value-nya cinta Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, yaitu memperhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Engkau memperhatikan sesamamu seperti engkau mengasihi Tuhan. Penting bagi kita semua. Mungkin kita berpikir cinta Tuhan bukan sekedar baca firman. Itu betul. Cinta Tuhan bukan hanya sekedar rutin berdoa, rutin puasa, rutin ibadah, bukan. Tapi itu saya katakan betul, tapi nggak cukup sampai di situ. Tetapi lebih dari itu semua, mengasihi Tuhan dengan cara melakukan kehendaknya. Termasuk saya katakan tadi, melakukan amanat agung. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengasihi Dia karena Dia sudah mengasihi kita. Kita harus mengasihi Dia dengan apa? Hidup kita yang berkenan kepadanya. Hidup kita yang melakukan kehendaknya. Hidup kita yang menjadi berkat bagi orang lain. Mengasihi Tuhan dengan sungguh. Karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan saya mau katakan Bapak Ibu, pemberian. Kita mau kasih misalnya, Tuhan saya udah kasih persembahan, udah kasih perpuluhan, atau udah ngasih segalanya. Saya mau katakan, mungkin saudara melakukan itu untuk Tuhan, saya mengasihimu. Saya mau katakan saya lagi, setiap pemberian apapun yang kita beri kepada Tuhan, bahkan yang menurut kita itu terbaik, tidak dapat membalas apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu, tugas kita adalah tetap hidup mengasihi Tuhan. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita belajar bagaimana mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang kedua, poin yang kedua yang terakhir di dalam ayat 20 sampai dengan 21. Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat Alkitab, kita akan baca ayat 20 dan 21. Jikalau seseorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Yang kedua, kalau kita tadi mengasihi Allah, hubungan vertikal. Yang kedua bicara hubungan horizontal, mengasihi sesama. Mengasihi sesama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengasihi Tuhan itu penting, tetapi Alkitab katakan tadi, di sini katakan, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi sesamanya. Nah, ini penting bagi kita semua. Mengasihi Tuhan itu bagus, tetapi itu akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan mengasihi dengan sesama.
Kalau kita mengasihi sesama bagus, tapi juga harus diimbangi dengan Tuhan, mengasihi Tuhan. Artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu seperti hubungan horizontal dan vertikal, ibaratnya salib. Seperti salib, ada ke atas dan ke samping, itulah hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, penting bagi kita semua, bukan sekedar bagaimana hidupmu sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi seberapa pedulinya engkau dengan sesamamu, seberapa mengasihinya atau seberapa baiknya engkau dengan sesamamu. Apakah engkau sudah mengasihi sesamamu dengan sungguh? Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita bahwa pentingnya untuk kita mengasihi sesama. Tadi dikatakan kembali bahwa di dalam ayat 20, di mana dikatakan bahwa jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, Alkitab mengatakan dia pendusta, pembohong. Kalau bahasa Bataknya gabus, tukang bohong. Bahasa Ambonnya Pak Lente, tukang tipu, pembohong. Kalau dia bilang, "Saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi Allah," tapi ternyata benci sama sesamanya. Bapak Ibu tahu ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Firman Tuhan yang menuliskan. Kalau kita mengasihi Allah, itu juga harus terimplementasi atau dipraktekkan dengan apa? Kita mengasihi sesama, hubungan dengan sesama. Saudara ini kasihi Tuhan, kita belajar bagaimana untuk bisa memahami firman Tuhan hari ini. Untuk bahwa tidak hanya sekedar cukup kita mengasihi Allah, tetapi juga penting untuk kita mengasihi sesama kita. Permasalahan yang muncul kadang-kala dalam kehidupan kita terlalu abai dengan hubungan relasi terhadap sesama. Mungkin ada rasa benci, ada rasa iri hati, ada dendam, ada mungkin perasaan tidak suka dengan orang lain, ada segala macam cemburu yang membuat hubungan kita dengan sesama tidak baik. Bapak, Ibu, Saudara semua perhatikan bahwa firman Tuhan dengan jelas katakan perlu mengasihi sesama. Bapak, Ibu, kalau pasanganmu selingkuh, tetap mengasihi. Pak Dikit susah. Ya, doakan dan terus bawa dalam doa. Jangan Bapak Ibu balas. Bapak Ibu, kalau misalnya suamimu salah atau istrimu salah, jangan dibawa ceritain ke orang lain. Bicara empat mata, tegur baik-baik. Kalau ada tetanggamu mungkin kurang pas, jangan jadiin bahan gosip. Bicara empat mata. Kalau ada sesamamu melakukan hal yang kurang berkenan, kasih tahu dengan kasih. Jangan justru kita menjadikan bahan bulian atau bahan gosipan, yang itu justru bukan membangun dia lebih baik, justru membuat semakin jatuh. Saudara ini kasihi Tuhan, penting untuk kita mengasihi sesama. Firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, baik dan indahnya apabila kita bersama-sama hidup dengan rukun. Rukun bicara apa? Damai, tanpa perselisihan, tanpa adanya pertikaian, tanpa adanya perpecahan, tetapi saling mengasihi sesama, terlepas dari berbagai macam perbedaan yang ada. Itulah pentingnya bagi kita untuk memahami bahwa yang namanya kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk kita bisa mengasihi sesama. Dalam konteks core value, mengasihi sesama bukan hanya bicara sesama sekitar kita, bukan sesama kumpulan orang percaya,
Mengasihi Tuhan ini yang dituangkan juga dalam mengasihi sesama, bicara tentang mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Banyak mereka yang belum percaya. Banyak tetangga kita, rekan kerja PT kita, atau mungkin kenalan kita, kolega bisnis kita, banyak yang belum percaya Tuhan. Maka kita menjadi peduli, mengasihi. Kenapa? Dengan tindakan kasih, dengan tindakan peduli kita sedang menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, ada seseorang bernama David Alley menuliskan bahwa jika kita mengaku mencintai Tuhan, tetapi tidak saling mencintai, cinta kita tidak berarti apapun. Sangat jelas, kalau kita mengakui mengasihi Tuhan, tapi kita tidak ada saling mencintai, maksudnya tidak ada hubungan mengasihi sesama, maka cinta kita atau kasih kita tidak ada artinya. Bisa dikatakan percuma, nggak ada faedah. Kalau istilah sekarang unfaedah, tidak memiliki dampak. Saudara ini kasih oleh Tuhan, kita belajar pada saat ini. Mari kita mengasihi sesama kita dengan sungguh, sebagaimana Allah sudah mengasihi kita. Mengasihi Tuhan bagus, mengasihi sesama juga perlu. Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan sudah menolong kita, menyertai hidup kita. Kita sudah diselamatkan. Mari bagikan keselamatan itu kepada mereka yang belum percaya. Bagikan keselamatan kepada mereka yang belum percaya Yesus. Mereka sedang berada di jurang kebinasaan. Mereka sedang berada di jurang kehancuran karena maut. Mari kita mengasihi mereka dengan cara gaya hidup kita, atau kita beritakan Kristus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kita belajar sama-sama. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Kita menolong kita semua untuk terus bertumbuh seperti firman Tuhan pada hari ini yang berjudul mengasihi Tuhan dengan sungguh. Pertanyaannya untuk Bapak Ibu Saudara semua, saya ingin mengajak kita merefleksikan, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mengasihi Tuhan? Bapak Ibu jawab dalam hati. Yang kedua, apakah Bapak Ibu Saudara semua sudah mengasihi sesama? Dua pertanyaan ini menjadi refleksi bagi kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan sesama? Supaya apa? Saya katakan kita harus memperhatikan dua hal ini dengan Tuhan, dengan sesama. Kenapa? Simple, sederhana. Supaya apa? Hubungan atau kasih kita kepada Tuhan tidak menjadi sia-sia. Atau apa yang sudah kita lakukan tidak menjadi sia-sia. Kalau kita sudah melakukan hubungan dengan Tuhan baik, jangan sampai sia-sia karena kita tidak peduli dengan sesama. Kalau kita melakukan hubungan dengan sesama baik, jangan sampai sia-sia karena kualitas hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Pada akhirnya saya menutup dengan sebuah pernyataan. Kualitas hidup seseorang terlihat dari bagaimana hubungannya dengan Tuhan. Artinya bahwa hubungannya dengan Tuhan akan terlihat juga dengan hubungan terhadap sesama. Seperti salib menjadi gambar vertikal dan horizontal, bagaimana kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami, untuk mempelajari, dan kita merenungkan bagaimana kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Terima kasih sudah mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk kami hidup dalam kasih, di mana kami mengasihi Tuhan dan juga kami mengasihi sesama kami. Kalau saat ini di antara kami mungkin ada yang belum mengasihi Tuhan dengan sungguh,
Tuhan kiranya Engkau mengampuni kami dan Tuhan menolong kami untuk membuat komitmen yang baru. Tuhan kiranya memampukan kami, Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami bisa berjalan dalam-Mu Tuhan, untuk kami benar-benar serius dalam mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mungkin di antara kami ada saat ini masih memiliki hubungan yang kurang baik dengan sesama. Kami berdoa kiranya hubungan yang tidak baik ini mungkin karena berbagai hal, benci, iri hati, dendam, dengki, ataupun yang lain, Tuhan bisa menjamah hati kami untuk kami memulai melakukan rekonsiliasi dan adanya pemberesan. Kami berdoa Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau memampukan kami untuk bisa membangun hubungan yang memperbaiki hubungan yang saat ini sedang tidak baik dengan sesama kami. Kami percaya Tuhan, supaya apa? Apa yang kami lakukan kepadamu sebagai bukti kami mengasihi-Mu tidak akan menjadi sia-sia atau percuma karena hubungan kami dengan sesama yang tidak baik. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, Engkau mampukan kami, Engkau tolong kami sehingga kami bisa terus mengasihi Tuhan dengan sungguh, dan begitu juga hubungan kami dengan sesama dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa juga, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Saya akan menaikkan beberapa doa, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, menyerahkan beberapa pokok doa. Pertama, berdoa untuk rencana pembangunan gereja kami. Kami mengucap syukur untuk pembelian tanah yang sudah berjalan dengan baik, dan kami sudah melihat di mana Tuhan menolong semuanya. Dan kami menyerahkan sepenuhnya pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Baik berdoa untuk desainer, berdoa untuk panitia pembangunan, baik dari staf pastoral maupun jemaat, dan juga tukang-tukang yang bekerja dalam membangun, Tuhan menolong. Sehingga setiap pribadi yang bekerja, yang terlibat di dalam proses pembangunan, semuanya berada dalam penyertaan Tuhan dan dalam kasih karunia Tuhan. Khususnya Tuhan selalu sertai dan pimpin, berikan hikmat mereka dalam menjalankan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kiranya dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Kami berdoa tangan Tuhan yang maha murah, tangan Tuhan yang maha pengasih mencukupkan setiap kami. Mungkin di antara kami sudah memberi dalam janji iman, Tuhan berkati. Bagi kami yang belum memberi dengan melalui janji iman, Tuhan tolong. Kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami imani melalui janji iman, supaya kami dapat membayar janji iman kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya dana-dana yang dibutuhkan sangat besar, tetapi kami percaya sekali lagi, tangan Tuhan yang senantiasa menolong kami. Bapa di surga, kami berdoa, menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu, di mana Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan kepada pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kami berdoa Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, serta hikmat takut akan Tuhan. Kiranya mereka dapat memimpin bangsa kami dan dapat juga mengatasi segala masalah-masalah yang ada dengan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang membawa kepada kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa Engkau senantiasa memberkati bangsa kami, di mana kami tahu tahun-tahun ini sudah mulai masuk pada iklim atau musim politik pada tahun 2024. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami, sehingga tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Kami patahkan, kami hancurkan roh pemecah belah, roh pengganggu huru-hara atau kerusuhan yang mencoba membenturkan antara setiap kelompok. Kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memimpin hidup kami, Engkau beracara dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami, kiranya bangsa kami semakin sejahtera dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berdoa untuk GSJ Baptis dan Ministry kembali menyerahkan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Jemaat-Mu yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menolong mereka untuk mencari pekerjaan, mendapatkan PT yang terbaik. Berdoa untuk mencari pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup yang terbaik. Berdoa juga mungkin di antara mereka yang saat ini sedang ada masalah dalam rumah tangga, kiranya kasih Allah merengkuh rumah tangga setiap jemaat-Mu. Atau juga mungkin ada jemaat-Mu yang mengalami beban berat, lesu. Kiranya Tuhan memberikan kelegaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dan dimana pada saat ini Tuhan,
Kami akan mengakhiri ibadah kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi kehidupan kami sepanjang minggu ini, tangan Tuhan memimpin. Baik kami di tempat pekerjaan, kami di rumah, kami di sekolah, kami di kampus, kami di tempat pelayanan, dimanapun kami berada. Kiranya tangan kasih Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini sukacita kami. Kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita semua diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai. Mari kita terus memuji Tuhan, kita terus mengagungkan nama-Nya. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan menjawab doaku. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.